Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Sorahman SPD, mengajar matematika di SMA Negeri 1 Lembo, Kecamatan Lembo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 LPTK Universitas Halu Oleo dengan nomor peserta 2015027767773, nomor induk mahasiswa A3S123242, akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Lembo. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran pada hari ini, kita awali kegiatan kita dengan berdoa bersama. Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoanya. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Doa selesai. Ya, terima kasih ketua kelas telah memenuhi doa. Selanjutnya saya absen dulu ya. Asriana Fajrian, Elsa Dirtalianti, Rizky Hidayat, Dimas Alamsyah, Ali Trino, Dina Octavia, Sinta, Hidayatul Arafah, Fajrin, Eli Winyawati, Dela Marcella, Nur Hasanah, Putri Ramadhani, Sri Nova Febrianti, Muhammad Sufajri, Nurlela, Fian Sastrawardana, Muhammad Valentino, Ayu Adira, Ega Ediansyah, Dinar Sriwayuni, Elis Nawati, Supriyadi, Adriansyah. Ya, alhamdulillah habis semua ya. Sudah siap belajar untuk hari ini? Siap. Ya. Mulai dari kerapihan, kelengkapannya, semua sudah siap ya? Ya, karena sebelum pelajaran kita perbaiki dulu penampilan kita, kerapihan kita, sehingga pembelajaran kita nantinya bisa berlangsung dengan tertib ya. Tetapi sebelum kita belajar, mari kita perhatikan dulu motivasi kita untuk hari ini. Ya, silakan perhatikan di atas ya. Motivasi kita untuk hari ini adalah Bersyukur adalah salah satu bentuk mencintai diri sendiri yang paling mudah. Berusaha adalah seberapa kamu memanfaatkan peluang misalmu. Berdoa adalah cara agar berusaha tak sia-sia. Mudah-mudahan dengan kalimat atau kata semangat pada hari ini bisa menjadikan motivasi belajar kita semakin tinggi untuk proses pembelajaran pada hari ini ya. Kemudian sebelum kita masuk di materi pelajaran, seperti biasa saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan hari ini. Tujuan pembelajaran kita adalah pertama, peserta didik dapat menghitung ukuran pemusatan data hunian pada data berkelompok dengan kedua, peserta didik dapat menganalisis ukuran pemusatan data yang disajikan dengan benar. Ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data hunian berkelompok dengan benar. Apa sih manfaatnya kita belajar tentang MIAN dalam kehidupan sehari-hari, agar supaya ketika kita belajar MIAN kita jauh lebih fokus dan lebih senang karena erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Sekarang diperhatikan manfaat pembelajaran. Anda sering melihat tidak perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik? Sering ya. Di tempat kita ada kayak pabrik tambang, ada
yang lain atau perusahaan yang lain. Nah, di mana manfaat pelajaran kita ketika seorang pengusaha, contoh konkret ya, seorang pengusaha tekstil ingin mengetahui gaji rata-rata karyawan yang berjumlah 1.500 karyawan. Apakah dengan menjumlahkan satu-satu gaji dari karyawan? Tentu saja tidak. Kita dapat menghitung dengan menggunakan konsep nilai data berkelompok. Oke, saya pikir manfaat yang lainnya apa? Ketika kita selesai ulangan, saya misalnya guru atau kalian akan mengetahui berapa sih rata-rata hasil ulangan matematika, maka tidak perlu kita hitung satu-satu, tetapi cukup dengan menggunakan rumus data berkelompok. Kemudian pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang atau di pelajaran yang lalu kita sudah membahas tentang rata-rata mian data tunggal. Karena yang kita pelajari hari ini adalah mian data kelompok. Kalau mian data tunggal, namanya data tunggal, datanya terhampur, acak, tapi tidak berbentuk dikelompokkan. Jadi dia hanya caranya menghitung rata-rata untuk data tunggal itu adalah dijumlahkan semua datanya, ya, dibagi banyaknya data. Itulah ratanya. Kalau untuk mian data kelompok itu berbeda. Mian data kelompok itu diselesaikan dengan 3 cara. Yang pertama itu adalah dengan cara langsung, yang kedua dengan cara rataan sementara, dan yang ketiga dengan cara pengkodean atau coding. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Ini hanya pengantar saja. Saya pikir untuk materi prasyarat yang harus kalian penuhi, yang harus kalian kuasai sebelum belajar tentang mian adalah materi pelajaran yang lalu, yaitu tentang penyebaran data, yaitu membuat tabel distribusi frekuensi, mencari jangkauan, apalagi menghitung banyaknya kelas, menghitung panjang kelas, kemudian tepi dan titik. Dari proses semua itu kan pembelajaran kita hari ini modelnya adalah dengan disajikan sebuah permasalahan. Ya, nanti kalian amati permasalahan tersebut, sampaikan apa yang kalian dapatkan dari permasalahan itu. Kemudian setelah itu kita bagi tugas di masing-masing kelompok. Kemudian dilanjutkan kegiatan ketiga, yaitu mengerjakan permasalahan atau LKPD-nya. Kemudian di kegiatan keempat kita melakukan presentasi atau menampilkan hasil pekerjaan kita, di mana nanti setiap kelompok akan berbeda metode pengerjaannya. Ya, bisa paham kegiatan kita untuk hari ini? Ya, di saat pembelajaran berlangsung ada 3 penilaian yang akan saya ambil. Penilaian pertama adalah penilaian pengetahuan, penilaian kedua adalah penilaian sikap, dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Kegiatan ini kita lakukan dalam bentuk kerja kelompok atau diskusi kelompok. Nah, kelompok kita kebetulan kita sudah bagi pada pertemuan yang lalu. Saya pikir tidak perlu kita rubah ya. Sudah bagus kelompok seperti ini kan? Ada 4 kelompok. Tinggal saya cek kelompok 1 mana kelompok 1. Oke, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kegiatan inti pembelajaran kita yang pertama, silakan diperhatikan. Ya, oke, diperhatikan permasalahan yang ditampilkan di atas atau yang disajikan di PowerPoint. Permasalahannya adalah seorang guru menyajikan data nilai ulangan matematika siswa kelas 12-nya 1. Data nilai tersebut disajikan pada histogram berikut. Diperhatikan baik-baik. Ya, ada frekuensinya, ada 49,5 itu apa? 49,5 itu apa? Lebih bawah. Nah, kemudian perhatikan permasalahannya. Kemudian seorang siswa memberikan pertanyaan ke temannya bahwa rata-rata ulangan nilai matematika di kelas adalah 76,5. Benarkah pernyataan siswa tersebut? Silakan diamati permasalahan di atas. Nanti saya akan tanyakan masing-masing kelompok informasi apa yang Anda dapatkan di permasalahan di atas. Jadi kita menganalisis dulu masalah. Setelah kita tahu permasalahan apa, nanti kita akan kerjakan. Bagaimana sih menentukan niatnya dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Ramja dari kelompok 1 yang mengajukan pertanyaan.
Bagaimana cara menghitung nilai rata-rata dari sebuah data? Saya akan memberikan solusi untuk menentukan nilai rata-rata dari histogram tersebut. Untuk menentukan nilai rata-rata dari histogram tersebut, kita harus membuat tabel distribusi terlebih dahulu. Tabel distribusi frekuensi terlebih dahulu. Oh iya. Apa? Histogram. Maka langkah pertama, sebelumnya dulu saya bahas dulu tentang mean ya. Mean itu biasa juga disebut dengan rata. Biasa juga disebut dengan ya. Oke. Kemudian data di samping ini dia berbentuk histogram. Maka langkah pertama yang harus dilakukan itu adalah membuat tabel distribusi frekuensinya. Oke, seperti yang di samping ini kan yang di utara yang muncul itu adalah frekuensinya ada, tapi yang ada di atas itu adalah dari bawah dan dari atasnya. Maka ketika kita buat, kelas yang pertama berapa? 50 sampai berapa? Sampai 59. Kan bawahnya ini ditambah 0,5 kalau kita ngomong kekali, ya. Kalau kemarin kan batas bawah dikurang 0,5. Kalau kita membuka dari histogram ke tabel distribusi, maka batas bawahnya kan sudah dikurang 0,5. Berarti batas bawahnya sebenarnya berapa? 50. Batas atasnya 59,5. Ini sudah ditambah. Berarti sebenarnya berapa? 59. Dan seterusnya. Bisa paham ya? Silakan. Saya sudah bagikan ini dengan QR code di atas. Nanti di setiap kelompok hanya boleh menggunakan 2 handphone ya, untuk membangun dengan ada linknya. Ya, nanti saya bagikan linknya. Ada link yang nanti saya bagikan linknya. Kemudian nanti dilihat bahan ajarnya di atas sambil saya jelaskan ya. Sambil itu saya bagikan yang LKPD. Untuk ini LKPD-nya silakan diperhatikan, diisi datanya tiap-tiap kelompok ya. Untuk LKPD-nya. Ya, oke. Jangan dulu dikerjakannya untuk petunjuk yang saya sampaikan. Sudah dapat ya? Jadi ini materinya, materi statistika. Ini yang sudah silakan dipelajari ya. Silakan dipelajari bahan ajarnya. Di samping itu saya akan berikan penjelasannya. Untuk materi mean, diperhatikan. Untuk materi mean atau rataan data kelompok, nanti soalnya itu sudah berbentuk tabel distribusi frekuensi. Kita akan menyelesaikan mean nanti ini dengan 3 cara. Yang pertama itu adalah dengan cara langsung, perhatikan ya, dengan cara langsung, ya. Yang pertama dengan cara langsung, dan yang kedua itu dengan cara rata sementara, dan yang ketiga itu adalah dengan cara pengkodean, ya. Pengkodean atau coding. Silakan bahas di kelompoknya pembagian tugas untuk pengerjaan LKPD-nya. Ya, silakan bagi tugasnya, siapa yang menulis, siapa yang mendiskusikan hasilnya, siapa yang mencari referensinya. Maka berikutnya silakan lakukan diskusi dengan teman-teman kelompoknya. Tadi kelompok 2 dapat apa? Dengan cara ini kelompok 1 dengan cara rata sementara, kelompok 2 dengan cara coding ya. Silakan dikerjakan sesuai dengan petunjuknya masing-masing mulai dari sekarang. Kemudian sambil dikerjakan, silakan bertanya ke guru. Silakan bertanya ke saya apa yang tidak dipahami. Sekarang silakan, ada yang bertanya? Ada yang tidak dipahami, silakan bertanya. Bingung atau masih lupa-lupa, silakan bertanya. Oke? Ini dengan cara bagian DI bagaimana caranya itu untuk naiknya? Kan 0 di titik tengahnya. Yang itu yang pas frekuensi tertinggi, kan yang pas di atasnya 0. itu apa? Atasnya 0, di bawahnya 0.
Oh, yang ini dengan cara apa? Oh, untuk rata sementara dia akan pakai 0 ya. Nah, jadi yang dikurangkan itu adalah titik tengah yang ada di atasnya dikurangkan yang ada di rata sementara. Ya? Oke? Ada masalah ya? Kemudian yang coding yang mana yang coding? Bagaimana untuk pengkodean? Ada masalah? Silakan bertanya kalau ada yang tidak dipahami ya. Nah, sekarang tentukan dulu seluruh frekuensinya. Kemudian kelas rata sementaranya yang mana? Kali yang 70 sampai berapa ya? Nah, ini 70 sampai 4 berarti di sini nanti tempatnya kemudian nolnya ya. Berarti kalau dia ke atas dia min 1, min 2, min 3, ke bawah positif 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke? Ini untuk ini sama ya kelompok 4. Ya, pakai rataan. Yang benar-benar dengan cara harus teliti perhitungannya ya. Harus teliti perhitungannya. Jumlah frekuensinya semuanya ada berapa? Ada yang sudah itu jumlah frekuensinya? Jumlah frekuensinya ada berapa? 3 tambah 4 7 tambah 6 13 tambah 8 21 tambah 10 21 tambah 11 22 tambah 15 57 tambah 6 63 tambah 4 67 tambah 2 9 tambah 2 71. Oke. Kali pas 5 dibagi 71 Bagi dibagi dulu. Coba cekar dulu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami dari permasalahan di atas, yakni menentukan mean dengan cara langsung. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Supriyadi, bertindak selaku moderator. Di samping saya adalah Ayu Andira, bertindak selaku pemateri. Ya, silakan. Nanti dituliskan di papan tulisnya langsung tabelnya ya. Selanjutnya disampaikan saya lagi ada Nina Sri Wahyuni, selanjutnya ada Muhammad Valentino, Madiansa, Ega Ediansyah dan Elis Nawati. Baiklah, untuk lebih mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada pemateri untuk menjelaskannya. Sebelum menjelaskannya kami akan mencatat seperti ini. Oke. Laporan jangan dihalang ya. Coba ke sana semua. Ya, apa ya? Ini tabelnya. Jangan panjang sekali karena di bawah itu ada penyelesaiannya. Oke. Jadi langkah pertama perhatikan ya. Perhatikan tabelnya. Oke. Kasih applause dulu untuk kelompok. Sekarang saya berikan kesempatan untuk kelompok lain untuk menanggapi. Yang pertama untuk kelompok 3 dulu, silakan siapa yang mau tanggapi? Ya silakan. Berdiri. Ya. Presentasinya sudah bagus, tapi penulisan tabelnya dan angkanya mungkin kurang rapi dan terlalu kecil, Pak. Oh iya. Oke. Mengenai hasilnya, bagaimana? Hasilnya sudah sama, Pak. Oke, kasih applause dulu untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan atau mempresentasikan hasil diskusi kami dengan cara rataan sementara. Dan kami memilih cara rataan sementara karena menurut kami semua itu cara yang gampang dari cara yang lainnya. Nah, perkenalkan, saya Dimas Arya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Hendra Dianti sebagai pemateri. Saya Triana Fajaya. Saya Dino Katia. Saya Aisyah. Silakan lanjut. Langsung dikerjakan saja ya.
Oke, jadi untuk yang kelompok 1 ini dengan cara langsung. Itu dengan cara ratan sementara, berarti tinggal ditambahkan apa ya? Kolom. Iya, jadi tinggal tambahkan dua kolom supaya bentukan selesai. Oke, lanjut. Dengan cara rataan sementara. Yang lain silakan diperhatikan ya. Ketika misalnya ada hubungannya yang salah, ada misalnya penulisannya, silakan diteliti semua. Kasih plus dulu untuk kelompok 1. Silakan kelompok lain ada yang memberi tanggapan terhadap pekerjaan temannya. Apakah dari pekerjaannya, langkah-langkahnya, atau dan lain-lain sebagainya. Silakan. Kelompok lain, silakan. Iya. Kalau untuk kelompok 4 termasuk saya sendiri akan memberi saran. Iya. Mungkin saran saya penempatan 0 kan kita ambil dari frekuensi yang tertinggi. Menurut saya bagusnya frekuensi tertinggi harus dibuatkan supaya kami juga bisa paham dari mana titik 0 terletak dari frekuensi tertinggi tersebut. Terima kasih. Setelah mendengarkan pemaparan dari semua kelompok, saya bisa menyimpulkan bahwa semua cara dan 3 cara menghitung mean, baik dengan cara langsung, cara ratan sementara, maupun dengan cara pengkodean atau kode, semuanya mempunyai keunggulan masing-masing. Ya, nah, tergantung nantinya cara yang mana yang menurut pribadi kita nyaman dan gampang untuk kita. Kalau dengan cara langsung itu ada yang menganggap itu adalah sebuah kelemahan karena hitungannya tingkat tinggi, tetapi bagi peserta didik yang tertantang untuk menghitung angka-angka yang tinggi itu justru lebih bagus buat mereka. Nah, di cara langsung juga tidak ada plus minus, tidak ada negatifnya. Jadi kekeliruan untuk perhitungan minus itu tidak ada. Nah, itu keunggulan yang bagi menggunakan cara langsung. Dengan cara ratan sementara, mungkin menurut yang kelompok 1 tadi bahwa kalau ratan sementara tidak ada perhitungannya yang banyak, tetapi harus hati-hati dengan plus negatif positifnya. Nah, itu bisa menjadi hambatan bagi yang yang kurang teliti, tapi bisa juga menjadi penyemangat buat yang senang dengan hitungan negatif positif. Jadi pada saat yang sama, termasuk dari pengkodian ya, kode. Jadi dari ketiga cara itu saya pikir semuanya benar dan saya anggap kalian sudah berhasil dalam memecahkan permasalahan menentukannya dengan 3 cara, yaitu cara langsung, cara ratan sementara, dan cara kode. Ya, kita kasih plus dulu semuanya. Kemudian di pertemuan hari ini saya anggap ada pertanyaan tentang apa yang telah kita kerjakan, apa yang telah kita lakukan, apa yang telah didiskusikan. Saya pikir sudah paham atau bagaimana? Ada yang belum paham? Sudah. Kalau untuk kesimpulan kita pada pertemuan hari ini ya adalah pertama, bahwa menghitung mean atau rataan data kelompok dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama apa? Cara langsung. Yang kedua? Cara sementara. Yang ketiga? Oke, cara pengkodean atau coding. Cara pertama dengan cara langsung, yaitu dengan menambahkan kolom titik tengah, kemudian kolom frekuensi dikali titik tengah dengan menggunakan rumus rataan atau mean sama dengan sigma atau jumlah hasil kali frekuensi dikali titik tengah dibagi jumlah frekuensi. Itulah cara untuk menghitung mean dengan cara langsung. Kemudian yang kedua, menghitung mean atau rataan dengan cara rataan langsung. Yang pertama yang harus ditambahkan kolomnya di tabel distribusi frekuensi adalah kolom apa? Kolom D-nya atau rataannya. Sementara, oke? Ya. Kemudian kita harus menentukan dulu kelas rataan sementara, yaitu frekuensi yang paling tinggi. Setelah itu kita tambahkan kolom frekuensi dikali rataannya. Kemudian rumusnya adalah rataan untuk rataan sementara, mencari mean untuk rataan sementara, rumusnya adalah rataan sama dengan rataan sementara ditambah
jumlah frekuensi dikali DI kali DI dibagi jumlah frekuensi. Kemudian yang terakhir, menghitung mean atau rataan dengan cara pengkodean atau coding. Di tabel distribusi frekuensinya, kolom yang ditambahkan adalah kolom kode. Kemudian kita mulai dari kelas rataan sementara yaitu frekuensi tertinggi. Sama tadi rataan sementara kita pakai angka 0 di situ ya di pengkodeannya. Kemudian di pengkodean kita naik ke atas dia -1, -2 dan seterusnya ya. Kemudian turun +1 dan seterusnya. Kemudian kita tambahkan kolom frekuensi dikali kodenya. Ya. Rumus untuk pengkodean adalah rataan sama dengan rataan sementara ditambah jumlah frekuensi dikali codingnya dibagi jumlah frekuensi. Oke. Dikali panjang kelas atau interval kelas. Oke, semuanya bisa dalam masalah ya. Oke, so, bisa paham. Kemudian ada soal yang saya berikan untuk kita kerjakan untuk penilaian akhir kita ya. Apa ini dikerja sendiri-sendiri ya. Nanti oke. Dikerja cepat. Ya. Oke. Ini tidak boleh kerjasama ya? Ya, Pak. Tidak boleh kerjasama. Semua sudah dapat? Ya? Oke. Dikerja nomor 1. Jadi itu dikerja berdasarkan yang cara Anda mau. Termasuk LKPD-nya dikumpul juga ya? LKPD-nya dikumpul. Oke. Silakan kembali ke tempat duduknya. Jadi, saya pikir untuk kegiatan kita hari ini sudah cukup ya. Semua sudah mengerjakan secara diskusi kelompok, masalahnya sudah terpecahkan. Kemudian semua sudah paham tentang materi yang kita pelajari hari ini. Saya pikir kita bisa merefleksi pelajaran kita hari ini. Menurut kalian apakah pelajaran kita hari ini lebih baik dari pelajaran-pelajaran sebelumnya, baik dari segi metodenya, diskusinya, model pembelajarannya? Ya, pertanyaan saya, apakah kalian senang dengan model pembelajaran seperti ini? Ya, insyaallah nanti ke depannya kita akan lebih menyempurnakan bagaimana model pembelajaran kita, model diskusi, usaha pemecahan masalah, dan kita presentasi. Hasilnya lebih memuaskan, kita lebih paham tentang pelajaran yang kita lakukan. Kemudian, ya, diperhatikan di atas. Dan untuk di rumahnya itu kerjakan secara individu. Silakan menjadi ketua RT masing-masing, atau minta data umur dalam satu rumah. Pelajaran selanjutnya, pertemuan berikut kita akan mempelajari masih tentang data, tetapi kita sudah masuk di ukuran pemusatan data tentang modus dan median. Yang sekarang kita pelajari kan masih median. Nanti di pelajaran berikutnya kita akan belajar tentang modus. Kira-kira untuk hari ini refleksi pembelajaran kita, coba kita pakai sistem acuan tangan saja. Yang merasa senang, coba angkat tangan. Yang oke. Yang merasa agak senang, katakan. Oke, jadi semuanya senang ya? Oke, kasih closing. Jadi, saya pikir untuk kegiatan hari ini sudah cukup bagus. Kalian semua aktif bekerja, diskusi di kelompoknya, bekerja kelompok, semua aktif mempresentasikan. Dan insyaallah tadi saya sudah menilai, mulai dari penilaian pengetahuan selama pembelajaran, penilaian sikap saya sudah nilai, termasuk penilaian keterampilannya pada saat presentase. Ya, selanjutnya saya bisa akhiri kegiatan pembelajaran kita. Ya, mohon maaf jika ada tutur kata yang salah
dari saya dari selama pembelajaran ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Silahkan diulang-ulang pelajarannya di rumah. Kemudian selanjutnya mari kita akhiri dengan kegiatan kita dengan membaca doa bersama. Saya beri kesempatan kepada Ayu Adira lagi yang memimpin doa untuk penutup kegiatan kita pada hari ini. Saya persilakan kepada Ayu untuk memimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih untuk Ayu. Sekian untuk pelajaran kita hari ini. Saya dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.